Hampir semua orang pernah merasa kesepian. Bahkan, jika Anda punya kesibukan segudang dan dikelilingi oleh banyak orang setiap hari, tak menutup kemungkinan Anda tetap bisa merasa kesepian. Ini karena pasti akan ada saat-saat di mana Anda akan merasa hampa. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami, mendengarkan, menghargai, atau mendukung Anda. Banyak yang berasumsi bahwa kesepian baru hanya bisa dirasakan oleh orang yang usianya sudah tua. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa puncaknya rasa kesepian justru paling rentan dirasakan oleh orang-orang muda. Begitu kata Guy Winch, PhD, seorang psikolog sekaligus penulis buku berjudul Emotional First Aid, Healing Rejection, Grief, Failure, and Other Everyday Hurts lewat artikel tulisannya di Psychology Today. Winch mengutip sebuah studi terbaru yang menunjukkan bahwa orang-orang dewasa muda di bawah usia 30 tahun adalah kelompok orang yang paling rentan merasa kesepian dibandingkan kelompok usia lainnya. Kemudian, studi lain yang dilakukan oleh Office for National Statistics atau Badan Pusat Statistik di Inggris Raya melaporkan bahwa sebanyak 10% orang Inggris berusia 16-24 tahun merasa kesepian 3 kali lebih parah daripada orang usia 65 tahun ke atas. Rasa kesepian justru malah akan mulai menyusut ketika memasuki usia 35 tahun hingga 80 tahun. Kenapa anak muda lebih sering merasa kesepian? Anda mungkin selama ini menganggap bahwa lansia adalah orang-orang yang paling merasa kesepian karena memang fungsi otak dan gerak tubuh mereka yang makin terbatas. Hal ini mungkin membuat mereka kekurangan waktu dan kesempatan untuk berkegiatan serta berinteraksi dengan orang lain. Beberapa di antaranya juga merasakan kehilangan pasangan hidup. Faktor-faktor tersebut memang bisa meningkatkan rasa kesepian pada lansia. Namun, pada usia tersebut, mereka jauh lebih kebal menghadapi kesepian karena sudah melewati berbagai asam garam kehidupan dan lebih ingin berkutat pada kesehatannya. Sebaliknya, anak muda paling rentan mengalami dampak negatif dari rasa kesepian karena kemungkinan besar mereka belum tahu betul bagaimana cara mengatasi kondisi ini. Terlebih, gaya hidup anak muda zaman sekarang yang serba individual membuat mereka merasa tidak memiliki hubungan dengan orang lain yang bisa membuat ia merasa dibutuhkan atau diinginkan. Apabila Anda tidak terlalu akrab atau tidak punya ikatan yang kuat dengan orang-orang sekitar Anda bisa tetap merasa kesepian. Apalagi jika ditambah anak muda tersebut kekurangan kasih sayang orang tua akibat perceraian, kehilangan orang yang disayangi, tidak percaya diri, serta terpengaruh dengan sosial media. Keterbatasan akses untuk mencari tempat curhat serta efek trauma psikologis ini bisa membuat rasa kesepian akan semakin parah. Rasa kesepian tak hanya terjadi pada orang hidup sendirian. Kesepian ada perasaan terputusnya hubungan Anda dengan teman-teman, keluarga, atau lingkungan sosial. Kesepian juga bisa menggambarkan perasaan seseorang yang merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa memahami dirinya. Selain itu, orang yang kesepian juga tidak memiliki hubungan dengan orang lain yang bisa membuat ia merasa dibutuhkan atau diinginkan. Kesepian bisa disebabkan karena seorang diasingkan, tapi itu bukan faktor utama yang paling mempengaruhi. Anda bisa merasakan kesepian meskipun setiap hari dikelilingi oleh teman dan keluarga. Pasalnya, bila Anda tidak terlalu akrab atau tidak punya ikatan yang kuat dengan orang-orang tersebut, Anda bisa tetap merasa kesepian. Fakta tentang kesepian lain, ini mungkin tidak Anda sangka. Ya, kesepian bisa menular dari satu orang ke orang lain seolah penyakit yang mewabah. Susan Neiman, PhD, seorang pakar psikologi klinis sekaligus penulis buku Parenting and Only Child, mengatakan bahwa teman dan keluarga orang yang merasa kesepian punya peluang 52% lebih besar untuk juga mengalami kesepian. Kemudian, tahukah Anda bahwa orang kesepian rentan terkena penyakit? Ya, beberapa penelitian telah menemukan bahwa rasa kesepian dapat meningkatkan resiko seperti jantung dan stroke. Sepertiga orang yang kesepian juga rentan memiliki tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang merasa bahagia karena dikelilingi teman atau keluarganya.
Ditemukan juga dugaan penelitian bahwa orang kesepian pada dasarnya memang sudah punya kondisi kesehatan yang kurang baik, maka tak jarang mereka malah menarik diri dari lingkungannya sehingga akhirnya semakin merasa kesepian. Kesepian juga bisa membuat seorang jadi lebih cuek terhadap kesehatan. Misalnya, Anda jadi sering bergadang dan kurang tidur, makan sembarangan, kecanduan alkohol, lebih sering merokok, atau malas bergerak. Inilah yang akhirnya mengancam kesehatan masyarakat. Meskipun kesepian bisa memberikan kesan fisik dan mental, hal ini bisa diatasi. Berbeda dengan penyakit mental seperti depresi atau gangguan bipolar, kesepian pada dasarnya bersifat sementara. Kesepian justru bisa menjadi sinyal bagi diri Anda untuk mencari teman baru atau memperdalam hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Kesepian bisa diatasi dengan kesadaran diri Anda sendiri memang ingin membuat perubahan. Berikut berbagai cara untuk mencegah dan mengusir kesepian. Pertama, sadari bahwa kesepian adalah petanda bahwa ada yang perlu diubah dalam hidup Anda. Kedua, pahami dampak kesepian pada hidup Anda, baik secara fisik, mental, ataupun finansial. 3. Untuk mengatasi kesepian, bergabung dengan komunitas baru atau berkontribusilah dalam kegiatan sosial agar lingkaran pergaulan Anda jauh lebih luas. 4. Fokus untuk mempererat hubungan baik dengan orang-orang yang punya pandangan, minat, dan nilai yang sama dengan Anda. 5. Berpikir optimis. Orang kesepian sering takut dirinya akan ditolak saat berkenalan dengan orang baru. Dia memikirkan hal-hal yang belum tentu, lebih baik fokus pada upaya Anda untuk keluar dari lubang hitam kesepian.